Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus, dan bahkan dari jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan penurunan suhu saat fluktuasi energi yang mengerikan meningkat. Jelas, pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 akan habis-habisan dalam serangan mereka, dan kesadaran Long Hao Shen agak terlambat. Benar, kelompok yang meninggalkan kota Mayor Jacques tanpa tergesa-gesa itu dibentuk dari Ahbao dan pasukan pemusnah iblis tipe tim naganya. Setelah sampai pada penilaian yang akurat, Ahbao meluangkan waktu untuk meletakkan jaring yang tak terhindarkan untuk menjebak kelompok Long Hao Shen. Metode mereka sangat sederhana. Pertama-tama, mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari jangkauan deteksi regu pemburu iblis. Dengan demikian, mereka secara bertahap membuat kelompok Long Hao Shen mengendurkan kewaspadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan kota, tujuan mereka secara alami adalah menarik ular itu keluar dari lubangnya. Tapi bagaimana mereka bisa memancing ikan tanpa memberi kelompok Long Hao Shen kesempatan untuk menyergap? Strategi Ahbao bukanlah sesuatu yang brilian, melainkan benar-benar sederhana dan efektif. Long Hao Shen dan Tian Qing sama-sama orang yang cerdas, tetapi terkadang, kebenaran dan penipuan tidak mudah untuk dibedakan, terutama dengan keyakinan mutlak Ahbao pada rencananya. Ini juga alasan mengapa dia menempatkan pasukan untuk penyergapannya sangat jauh dari kota. Saat Yueye melepas jubahnya, Ahbao menatapnya dengan pandangan tidak puas. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang intens tiba-tiba mengumumkan kemunculan pasukan pemburu iblis dengan 6 anggota, bergegas ke arah mereka. Bukan orang itu, ini adalah penilaian pertama Ahbao. Tapi tidak peduli apa, itu masih pasukan pemburu iblis. Dan lebih jauh lagi, bagi pasukan pemburu iblis untuk memiliki keberanian untuk menyerangnya, setidaknya itu harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas raja, sehingga menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar. Tawa muram keluar dari mulut Ahbao, dan dengan teriakan dingin, dia memerintahkan formasi pertahanan. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan bola cahaya ungu hitam ke langit, yang meledak dengan cahaya yang intens. Ini adalah sinyal untuk meluncurkan penyergapan. Beruang iblis yang sangat besar melangkah maju dalam langkah-langkah besar, dan saat itu, sihir yang kuat meletus. Badai es, mantra kerumunan es dari langkah ke-7. Pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 hanya memiliki total 3 peralatan legendaris, perisai di tangan Tian Qing, bola kristal perak pemanggil mereka, dan tongkat penyihir mereka. Ini adalah pola alokasi optimal yang akan dipilih oleh sebagian besar regu pemburu iblis, memastikan kemampuan bertahan dan kekuatan serangan terbaik pasukan pemburu iblis. Tanpa ragu, mage adalah penyerang mereka yang paling kuat. Badai es adalah mantra skala besar, yang bahkan seorang penyihir dari langkah ke-7 membutuhkan setidaknya 1 menit untuk dilepaskan. Namun meski begitu, mantra ini adalah salah satu elemen es yang paling kuat untuk seluruh langkah ke-7. Selain itu, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 melantunkan mantra perlahan, menunda penggunaan sihirnya untuk meningkatkan kondensasi kekuatan sihir lebih jauh. Kepingan salju mengalir dari langit, menghasilkan perasaan sedingin es dan luar biasa. Selain itu, mereka disertai dengan suara mendesing yang tak tertandingi. Setiap kepingan salju sama merusaknya dengan pisau tajam, memotong udara, dan memutuskan segala sesuatu di jalan mereka. Di tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju semakin cepat, dan pasukan pemburu iblis kelas raja mengikuti, maju dengan kecepatan luar biasa. Badai es bukanlah mantra elemen air murni, tetapi juga termasuk elemen angin. Tongkat dari penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 juga memiliki elemen es dan angin ganda yang jarang terlihat, memberikan mantra ini kekuatan yang lebih besar. Ketika digunakan dengan benar, itu jelas membawa kekuatan dan kekuatan mantra api. Orang bisa melihat bahwa selama penggunaan mantra,
wajah penyihir itu berangsur-angsur menjadi lebih pucat. Dari sini, orang mungkin membayangkan betapa besarnya beban padanya. Ini adalah mantra yang benar-benar tak terhindarkan, mencakup skala beberapa kilometer persegi. Ahbau dan sekutu iblisnya dengan cepat berkumpul, sementara beruang iblis menjalin jari-jarinya dan berdiri tegak dan tidak takut. Orang bisa melihat semua rambutnya mengeras, dan beberapa riak ungu hitam pekat menutupi tubuhnya. Dia berdiri seperti perisai pelindung, hendak menahan serangan masuk yang kuat. Dua pemuda berpakaian hitam perlahan berdiri di belakangnya, memancarkan cahaya ungu tua dari tangan mereka, dan yang mengejutkan seseorang, sebuah tongkat muncul di tangan mereka masing-masing. Selanjutnya, mereka memancarkan fluktuasi sihir yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat legendaris, mereka adalah eksistensi di puncak tingkat agung. Faktanya, penyihir iblis jarang menggunakan tongkat elemen kegelapan hanya bisa dibuat oleh iblis sendiri, mengingat aliansi kuil tidak akan pernah membuat tongkat elemen ini. Dari penampilan mereka berdua, tingkat kekuatan pasukan pemusnah pemburu iblis tipe tim naga ini dapat dengan mudah dilihat. Bahkan tanpa kehadiran Ahbau, kekuatan pasukan pemusnah pemburu iblis ini sudah jauh di atas kelompok yang pernah ditemui tim Long Hao Shen sebelumnya. Tubuh Ahbau perlahan tegak, berdiri di tengah tim mereka. Di depan badai es yang luar biasa, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba melepas jubah kerudungnya, sebelum mengepalkan tinju yang kuat ke langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu merobek ruang, dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur, tidak dapat menjangkau mereka. Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa paling dominan di medan perang adalah suara pecah yang menusuk telinga, dan badai es dan salju perlahan berkumpul di tengah setelah menutupi area seluas 1 km persegi. Secara bertahap, tornado besar salju dan es terbentuk, menghantam 10 pembangkit tenaga iblis. Mantra ini adalah kartu truf dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17, serta serangan terbesar yang bisa digunakan penyihir ini. Dengan cara yang sama seperti api biru Phoenix milik Lin Xin, penggunaan serangan ini menguras semua energi darinya dan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya sekaligus. Sementara badai es menyebar, yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 secara alami tidak tinggal diam, tetapi bergegas lurus ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Healer mereka sudah melepaskan kemampuan penyembuhan untuk membantu penyihir memulihkan energi spiritualnya. Pemanggil juga mulai melantunkan mantra dengan cepat, memanggil satu binatang ajaib dari langkah ke-6, membidik langsung ke pemusnah pasukan pemburu iblis. Tian Qing mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dengan berani bertemu langsung dengan beruang iblis, sementara asasin mereka menjadi tidak terlihat, dan pejuang itu mengeluarkan kapak raksasa. Alasan utama mengapa Tian Qing yakin dengan kemampuannya untuk menyergap pasukan pemusnah iblis ini pada dasarnya karena mantra kuat mereka badai es. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar pada penyihir mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya akan dapat melemahkan pasukan musuh sepertiga, sangat mempengaruhi pasukan mereka, sementara pada saat yang sama, menyebabkan hilangnya kecepatan di pihak mereka karena es dan suhu beku. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan sesuai kecepatan mereka, dan Tian Qing yakin bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat, sebelum langsung melarikan diri. Dia berencana untuk kembali ke bagian tim yang sama seperti sebelumnya untuk beristirahat dan mengatur ulang. Selama ini berhasil, bahkan bersembunyi selama 3 bulan lagi bukanlah masalah bagi mereka, dan mereka kemudian akan meninggalkan tempat ini untuk memenuhi misi lain. Badai es instan menutupi semua musuh mereka, Tian Qing sepertinya berpikir misi ini sudah selesai. Namun, ketika dia berada 100 meter dari musuh, wajahnya sangat berubah lagi. Dia mengantisipasi perlawanan dari beruang iblis, karena bagaimanapun juga, beruang iblis terkenal dengan pertahanan mereka. Namun, pertahanan tengah dan belakang mereka bertentangan dengan harapannya. Dengan badai es, memiliki pertahanan yang kuat pada hanya satu sisi yang tidak mencukupi.
Namun, musuh berhasil bertahan melawannya di semua sisi. Dua iblis di belakang menghasilkan penghalang yang sangat besar, terus-menerus memukul mundur serangan dari badai es, dan meskipun mendukungnya sangat berat dan memaksa mereka untuk meluncurkan mantra satu demi satu, mereka masih bertahan dengan baik melawannya. Yang paling penting, pemuda berpakaian hitam itu melayang di udara, memusnahkan sebagian besar kekuatan dari badai es dengan tinjunya, mengurangi kekuatan mantra mereka setidaknya setengahnya. Meskipun mereka masih terpengaruh oleh dingin yang membekukan, setidaknya sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda cedera sejati di antara orang-orang di barisan mereka. Faktanya, penyihir dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 itu tidak dapat mempertahankan mantra ini terlalu lama, karena bagaimanapun juga, kekuatan magisnya terbatas. Sepertinya pasukan pemusnah pemburu iblis ini memang tidak akan mudah ditangani. Namun meski begitu, Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur dan membiarkan pasukan Long Hao Shen memberikan dukungan. Apalagi musuh pada akhirnya masih dilemahkan oleh badai es. Naga Vajra menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan membidik langsung ke beruang iblis. Saat ini, beruang iblis masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya dan tidak mampu menahan serangan naga Vajra. Di langit, komponen badai es sekarang memiliki ukuran kepingan es, dan tidak ada kepingan salju yang mendarat di Tian Qing. Pertempuran mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya, dan orang bisa melihat kepala naga Vajra bentrok dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, naga Vajra dan beruang iblis adalah keberadaan yang serupa. Mereka berdua memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang kuat, tetapi lambat, dan tidak mampu terbang. Bang! Bagian tersulit dari naga Vajra, kepalanya, bentrok dengan lengan beruang iblis. Tubuh beruang iblis itu sangat besar tetapi naga Vajra masih mendominasi dibandingkan, untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa naga Vajra masih diuntungkan dari momentum serangannya, menurut perhitungan Tian Qing, serangannya akan diikuti oleh pejuang timnya dan dirinya sendiri. Mereka akan mengerumuni barisan musuh untuk membunuh iblis, mengandalkan ledakan kekuatan dari badai es, yang setidaknya seharusnya sangat mengurangi kekuatan bertarung musuh. Namun, dia membuat satu kesalahan perhitungan lagi. Di tengah ledakan dahsyat, kaki beruang iblis meninggalkan jurang yang dalam di tanah, tetapi serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis, memantapkan pertahanannya dengan tangannya. Beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan ini, dia tidak bisa menahan erangan pengap saat darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, harga yang dibayar beruang iblis dalam bentuk luka-luka ini, tidak diragukan lagi memberi mereka manfaat besar. Tian Qing segera merasa ingin batuk darahnya, dan kemampuannya yang awalnya kuat, juga dikombinasikan dengan kekuatan penyimpanan, secara alami mengubah target. Pedangnya yang berat dengan keras menghantam beruang iblis, alih-alih membidik musuh yang lemah di belakang mereka. Sosok yang mendukung beruang iblis dari belakang secara alami adalah Ah Bao, yang tidak mengabaikan untuk memukul langit dengan pukulan lain untuk melawan badai es, sambil memblokir musuh. Namun, dia masih tidak bisa menutupi semua sisi, dan sejumlah besar kepingan salju masih menutupnya dari segala arah. Namun, iblis lain juga bukan pemula. Menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, melawan badai es untuk beberapa waktu bukanlah masalah bagi mereka. Bang! Tubuh beruang iblis berkilauan dengan cahaya keemasan, dan dengan erangan pengap lainnya, dia masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya untuk memblokir pelanggaran Tian Qing, sambil menginjak tanah satu demi satu. Getar tanah yang intens yang dia sebabkan menghentikan naga Vajra dari meluncurkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yueye membuat teriakan lemah, dan menciptakan riak hitam keunguan di sekelilingnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara, dan mengarah tepat padanya. Iblis-iblis dari langkah ke-7 membuka sayapnya dan naik, segera memblokir asasin kelas raja dengan pedang berat berwarna darah,
memaksanya kembali. Pada saat pertempuran ini, Tian Qing dan pasukan pemburu iblis kelas rajanya sudah dalam posisi pasif. Tian Qing tidak pernah menyangka musuh begitu sulit untuk ditangani. Badai es sudah melemah, dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh pemanggil mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh untuk beberapa waktu. Mereka jauh dari cukup kuat untuk melukai mereka. Apa yang bisa mereka ketahui? Ini adalah waktu bagi Tian Qing untuk membuat pilihan. Membuat keputusan cepat sambil mengenakan armor mithril, dia bersiul panjang sambil menghadap ke langit. Ini adalah sinyalnya untuk Long Hao Shen. Pada saat ini, dia sudah tidak mampu menyelamatkan muka. Dia berdiskusi dengan Long Hao Shen sebelumnya bahwa jika musuh benar-benar sulit ditangani, dia akan meminta bantuan kelompok Long Hao Shen. Bersama-sama, mereka akan menangani musuh secepat mungkin sebelum melarikan diri. Saat ini, dengan kekuatan pasukan pemburu iblis mereka sendiri, menangani pasukan pemusnah perburuan iblis ini tidak mungkin. Karena itu, mereka hanya bisa meminta bantuan Long Hao Shen. Namun, untuk ketiga kalinya dalam sehari, Tian Qing salah perhitungan. Tim Long Hao Shen tidak segera bergabung dengan mereka, tetapi peluit lain terdengar dari belakang, datang dari Long Hao Shen. Pada saat ini, moral Tian Qing akhirnya mencapai dasarnya. Peluit Long Hao Shen berarti mereka terjebak dalam penyergapan. Musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Menarik, Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu, menyapu perisainya ke depan, dan meluncurkan serangan perisai terhadap beruang iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan penuhnya, ditambah kekuatan dari perisainya di tingkat legendaris, dan berhasil mengusir beruang iblis 3 langkah mundur. Ingin melarikan diri, sudah terlambat. Suara dingin ahbau bergema di udara, dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dideritanya di surga ilusi, kebencian yang mendalam terhadap pasukan pemburu iblis ini bernanah di ahbau, mencekiknya dari dalam. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai putra mahkota iblis, membuat posisinya megah tak tertandingi, dia masih kalah di tangan Long Hao Shen. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan seiring waktu. Setelah akhirnya bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok Tian Qing pergi begitu saja? Serangan ahbau selalu seperti itu, sederhana, efektif dan langsung. Bang! Bahkan dengan mengandalkan perisai legendarisnya, serta pertahanan dari penghalang ilahi, Tian Qing sangat menderita karena pukulan ini. Dikelilingi oleh kilatan emas yang dilepaskan dari penggunaan tubuh brilian, dia masih didorong secara paksa 10 meter ke belakang oleh pukulan ini, dengan perasaan mati rasa masih tersisa di tangan kirinya. Puncak dari langkah ke-8, ekspresi Tian Qing sangat berubah. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini telah melampaui 20.000 unit, jadi dengan penambahan penghalang ilahi dan armor yayasan mitrilnya, serta perisai legendarisnya, hanya iblis di puncak langkah ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Ahbau menyerbu Tian Qing seperti tornado. Meluncurkan tinju satu demi satu, dia menutupinya dengan serangan pantang menyerah. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, dia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus-menerus menggunakan kemampuan untuk melemahkan ahbau. Namun, dia diam-diam dalam kesulitan. Kecepatan ahbau jauh lebih besar darinya, jadi menarik diri sudah sama sekali tidak mungkin baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura kuat mendekati mereka dari semua sisi. Saya pada akhirnya salah. Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran Hao Shen. Namun, Tian Qing bagaimanapun juga adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun, dan meskipun dia merasa sakit di dalam, saat ini pikirannya sangat terfokus. Dan kali ini dia membuat keputusan yang tepat. Kami mundur. Aku akan tinggal di belakang untuk menghentikan mereka, jangan pedulikan aku, bergabunglah dengan Hao Shen untuk keluar bersama. Pergi, sekarang. Mengatakan ini, Tian Qing berteriak dengan marah sambil melihat ke langit.
Menyalakan api emas di sekitar dirinya, dia tiba-tiba berbalik, langsung meninggalkan pedangnya untuk memegang perisainya di kedua tangannya, menjatuhkannya dengan keras ke Ahbao. Serangan Ahbao masih terlalu kuat. Serangan yang terlihat sederhana dan langsung itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Sebuah pukulannya melampaui seluruh imajinasi Tian Qing. Namun, Tian Qing masih seorang ksatria Yayasan Mithril, dan kuat dalam dirinya sendiri. Bertahun-tahun sebagai pemburu iblis adalah asal mula kekuatan dan pengalaman pertempurannya yang kuat. Pada saat ini, dia membuat seluruh kekuatannya meledak, tidak hanya menyalakan tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala api kehidupannya. Dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Tujuannya sederhana, mengorbankan dirinya untuk memberi rekan-rekannya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan semacam ini, dan menjadi ksatria guardian serta kapten mereka. Dia tahu bahwa hal seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Jadi, dia tidak ragu sedikit pun. Serangan ini adalah pilihannya, dan dia secara alami harus menanggung konsekuensinya. Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Prajurit kelas raja menggeram, pecah dengan sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh, meluncurkan serangan tornado. Kekuatan serangan yang kuat langsung memotong dua iblis, dan dia dengan panik membidik Ahbao. Kapten, tim tidak bisa kehilanganmu. Cepat pergi. Cahaya berwarna darah menutupi kapak, tepatnya dari menggunakan kegilaan. Memang, seorang pejuang tetaplah seorang pejuang, dan bahkan tanpa peralatan legendaris padanya, Ahbao masih harus tiba-tiba mundur ketika dihadapkan dengan serangan berputar cepat. Dengan teriakan naga yang keras dan jernih, udara tampak robek dan ledakan meletus, saat prajurit yang berputar itu ditendang kembali. Bang! Dengan semburan darah yang keras, bahkan prajurit dalam keadaan gila ini dikirim terbang dengan kekuatan tendangan Ahbao. Sementara darah dari mulutnya menyembur membentuk busur, kedua kapak perangnya hampir bersamaan dijatuhkan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Pepatah ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk iblis. Setelah pertempurannya melawan Long Hao Shen, Ahbao merenungkan tentang pengalamannya yang menyakitkan dan berlatih dengan getir dalam pengasingan. Oleh karena itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, kultivasinya tidak hanya mencapai puncak langkah ke-8, tetapi kekuatan bertarungnya secara keseluruhan, serta pemahamannya tentang pertempuran nyata benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik hitam, sementara mata merah darahnya penuh dengan haus darah. Tian Qing mengatupkan giginya dengan getir, mengangkat perisainya, dan mengetuk Ahbao sekali lagi. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah bahwa apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun, tidak peduli pasukan pemburu iblis mana, setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, bagaimana seseorang dengan mudah meninggalkan rekan-rekannya. Tian Qing berpikir seperti ini, tetapi rekan-rekannya sama dengannya. Sekelompok api berwarna berbeda menyala di medan perang, milik setiap anggota pasukan pemburu iblis kelas raja ke-17. Mereka setuju secara kebetulan untuk membuat keputusan yang sama untuk menyalakan api kehidupan mereka. Dengan pemikiran bulat, mereka lebih baik mati di sini bersama daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Pada setiap serangan sengit, tubuh Tian Qing akan menggigil. Namun, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir Ahbao secara paksa. Tidak hanya itu, dia juga secara bersamaan menyembuhkan iblis lainnya. Secara